Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santoso, seorang prajurit Kopassus, duduk terpaku di sudut ruang rumahnya yang sederhana. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Meskipun tubuhnya kuat dan terlatih, rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya semakin parah. Selama beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pundaknya sering kaku, dan setiap kali ia berusaha bergerak, rasa nyeri itu semakin menusuk. Bahkan untuk sekadar tidur, ia terbangun berkali-kali karena ketegangan otot yang tak tertahankan. Sebagai prajurit elit, Santoso terbiasa mengatasi rasa sakit. Tapi kali ini, rasa sakit itu tidak seperti biasanya. Ia merasa tubuhnya tidak lagi bisa dipaksa untuk bertahan. Keputusan sulit pun ia ambil. Meskipun merasa tidak nyaman dengan mengunjungi seorang tukang pijat, ia akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Sudah beberapa tahun sejak ia mendengar tentang seorang tukang pijat bernama Yulianto yang konon mampu mengobati berbagai keluhan tubuh dengan teknik pijatan tradisional. Yulianto dikenal oleh banyak orang di sekitar markas Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura. Letaknya yang hanya beberapa kilometer dari markas membuatnya mudah dijangkau. Santoso tahu tempat itu, meski ia jarang mengunjunginya. Tak ada yang menyangka bahwa keputusannya untuk datang ke sana akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah berat, ia mengemudi menuju rumah Yulianto, tak tahu apa yang akan menunggunya. Sesampainya di rumah Yulianto, Santoso disambut dengan senyum ramah. Yulianto, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, mengajak Santoso masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Rumah itu tampak seperti tempat yang biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh di udara, suasana yang terasa seperti sesuatu yang tersembunyi. Santoso mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak, berharap pijatan yang akan ia terima bisa mengurangi rasa sakit yang mendera tubuhnya. Yulianto menanyakan keluhan Santoso dan, seperti biasa, menawarkan ramuan herbal untuk menghangatkan tubuh sebelum pemijatan dimulai. "Ini minuman herbal khusus, Kopral," kata Yulianto sambil menyerahkan secangkir jamu yang terlihat kental. Santoso meneguknya tanpa ragu, merasa bahwa ia butuh segala sesuatu yang bisa membantu mengurangi rasa sakitnya. Rasa pahit dari minuman itu mengalir di tenggorokannya, tapi ia mengabaikannya, hanya berfokus pada harapan bahwa itu akan memberi kelegaan. Namun, apa yang tidak diketahui Santoso adalah bahwa ramuan tersebut bukanlah ramuan biasa. Yulianto dengan hati-hati mencampur ramuan tersebut dengan ekstrak buah kecubung, tanaman yang terkenal dengan efek halusinogennya yang kuat. Ekstrak itu tak hanya menyebabkan rasa pusing, tetapi juga membuat tubuh menjadi lemas dan kesadaran mulai kabur. Santoso tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya, hanya merasakan tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Matanya sedikit berkabut, tetapi ia tetap berusaha untuk bertahan. Dengan Santoso yang sudah mulai terpengaruh, Yulianto mulai memijat tubuhnya, mengikuti rutinitas yang biasanya ia lakukan. Santoso merasa sedikit lebih relaks, meskipun rasa lemas semakin menguasai tubuhnya. Namun, ketika Yulianto berpindah untuk memijat bagian leher, suasana berubah. Tiba-tiba, tangan Yulianto yang besar mencengkram lehernya dengan kuat. Santoso mencoba melawan, tetapi tubuhnya yang semakin lemas akibat efek ramuan kecubung itu membuatnya tidak berdaya. Rasanya seperti tenggelam dalam kabut gelap yang semakin tebal. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk bertahan. Yulianto, dengan mata yang membelalak penuh kebencian dan kegilaan, melanjutkan cekikan itu hingga akhirnya tubuh Santoso tidak bergerak lagi. Nyawa sang prajurit yang tangguh itu terenggut begitu saja di tangan seorang tukang pijat yang selama ini ia percayai. Ketika Santoso akhirnya terjatuh, Yulianto menarik napas dalam-dalam, merasa puas. Ia merasa seperti telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meskipun tak ada yang tahu apa tujuannya.
Saat itu, tak ada yang tahu bahwa pembunuhan ini hanyalah awal dari deretan tragedi yang lebih besar yang akan datang. Hari itu, cuaca di Surakarta tampak cerah, namun di dalam rumah Yulianto, suasana terasa begitu mencekam. Setelah meminum ramuan herbal yang diberikan oleh Yulianto, Santoso merasakan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Rasa pusing yang datang perlahan membuatnya semakin terpuruk. Tubuhnya yang kekar dan biasa menghadapi berbagai latihan keras kini terasa sangat lemas, seperti tidak lagi milik dirinya. Matanya yang semula tajam kini mulai kabur, dan pikiran yang tajam pun berubah menjadi kabut yang sulit ditembus. Di bawah tangan Yulianto yang penuh pengalaman, Santoso mencoba bertahan, meskipun ia mulai merasa ada yang tidak beres. Pijatan yang dimulai dengan gerakan lembut kini terasa semakin berat. Setiap sentuhan pada tubuhnya bukan lagi memberi kenyamanan, tetapi justru menambah rasa aneh yang membuat tubuhnya semakin tak berdaya. Pada awalnya, Santoso masih bisa merasakan gerakan Yulianto, tetapi semakin lama, ia mulai merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang menyesakkan. Yulianto tidak terburu-buru, ia melanjutkan pijatan, berpindah dari pundak ke punggung, dan kemudian ke bagian leher. Pikirannya tenang, seolah ia sudah merencanakan setiap langkahnya. Santoso, yang semakin lemas, mulai merasakan ketegangan di sekitar lehernya. Itu adalah saat yang paling kritis, saat tubuhnya tak bisa lagi berfungsi normal, dan saat itulah Yulianto memutuskan untuk bertindak. Dengan tangan yang terlatih, Yulianto melingkarkan tangannya di leher Santoso dengan kekuatan yang tak terduga. Rasa sesak itu datang dengan cepat, dan Santoso mulai berjuang untuk bernapas. Namun, apa yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Tubuhnya tidak bisa bergerak, dan napasnya semakin sulit ditarik. Rasa takut yang mendalam mulai menyusup ke dalam dirinya. Apakah ini akhir dari segala perjuangannya? Seorang prajurit yang terbiasa bertarung di medan perang, yang dikenal sangat tangguh, kini terkulai tak berdaya di bawah tangan seorang pria yang hanya tampak seperti tukang pijat biasa. Dengan segenap tenaga, Santoso mencoba untuk menggenggam tangan Yulianto, namun itu sia-sia. Setiap usahanya hanya semakin melemahkan tubuhnya yang sudah terhimpit kelelahan. Mata Santoso berputar, dan tubuhnya terasa seperti terbakar dalam kebingungan. Dalam hati, ia mencoba mencari kekuatan, tetapi setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa jauh dari kenyataan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain terbenam dalam ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat itu, suara dunia luar terasa semakin jauh. Hanya ada Yulianto yang ada di hadapannya, dan Santoso hanya bisa merasakan hawa panas yang menjalar di tubuhnya, ditambah dengan cekikan yang semakin dalam. Yulianto terus bertahan, tanpa sedikit pun ragu, matanya terpaku pada Santoso dengan tatapan yang penuh kehampaan. Apa yang terjadi di dalam benak Yulianto saat itu? Mungkin ia merasa telah mencapai puncak dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak dapat dipahami oleh orang lain. Tak lama setelah itu, tubuh Santoso akhirnya berhenti bergerak. Dunia sekitarnya menjadi hening, dan semua yang ada di dalamnya menjadi kabur. Yulianto menarik napas dalam-dalam, merasa kepuasan yang aneh mengalir dalam dirinya. Tidak ada rasa penyesalan, hanya sebuah perasaan seolah ia telah menguasai sesuatu yang lebih tinggi. Sementara itu, tubuh Santoso, sang prajurit yang sebelumnya begitu perkasa, kini tergeletak tak bernyawa, sebuah korban dari seseorang yang bahkan tak tampak seperti ancaman. Ketika tubuh Santoso tergeletak diam di meja pemijatan, Yulianto dengan tenang berdiri. Melihat hasil dari perbuatannya, tak ada yang mengira bahwa hidup seorang anggota Kopassus yang terkenal itu bisa berakhir begitu saja di tangan seorang tukang pijat biasa. Namun di dunia ini, kadang kenyataan bisa jauh lebih gelap dan tak terduga dari yang pernah kita bayangkan. Yulianto sudah memutuskan nasibnya. Sekarang, yang tinggal hanyalah menyembunyikan jejak dan menyusun rencana untuk langkah berikutnya, karena ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Beberapa jam setelah kematian Santoso, suasana di rumah Yulianto terasa sepi. Hanya ada suara angin yang bertiup pelan dan sesekali terdengar suara burung berkicau dari luar. Yulianto berdiri diam di depan tubuh Santoso yang terkulai lemah. Ada kepuasan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, meskipun sedikit ada rasa hampa yang menyelubungi hatinya. Namun, perasaan itu tak berlangsung lama. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana menyembunyikan semuanya, agar tak ada yang tahu tentang apa yang baru saja terjadi.
Yulianto tahu bahwa mayat Santoso harus segera dihilangkan. Tubuh seorang prajurit elit TNI AD yang terkenal dan disegani harus hilang tanpa jejak, agar tak ada yang curiga. Ia memandangi tubuh Santoso untuk beberapa saat, merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Dengan cepat, ia menarik tubuh Santoso keluar rumah, menyembunyikannya di belakang kandang kambing yang terletak di dekat halaman belakang rumah. Tempat itu tersembunyi dari pandangan orang lain, dan bagi Yulianto, itu adalah lokasi yang ideal untuk menyembunyikan tubuh korban. Setelah menggali lubang kecil di tanah, Yulianto dengan mudah menguburkan tubuh Santoso. Ia menutupi mayat itu dengan tanah dan segera merapikan area sekitar, berusaha agar tak ada yang mencurigai apa yang telah terjadi. Saat itu, tidak ada perasaan bersalah yang mengganggu pikirannya. Semua yang ia lakukan terasa seperti langkah yang sudah diputuskan jauh sebelumnya. Meskipun Santoso adalah seorang prajurit, ia hanya bagian dari skenario besar yang tengah ia rencanakan. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, hanya ada tujuan yang harus dicapai. Namun, kepergian Santoso tidak serta-merta membuat Yulianto merasa tenang. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di sekitar rumahnya mulai terasa aneh. Ada yang memperhatikan ketidakhadiran Santoso, terutama rekan-rekannya di markas Kopassus. Mereka mulai mencari tahu keberadaan Santoso setelah tidak ada kabar darinya. Yulianto, yang tahu betul akan konsekuensi jika identitas korban terungkap, mulai merasa terancam. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2010, pencarian terhadap Santoso semakin intensif. Polisi mulai melakukan penyelidikan lebih mendalam, mencari jejak yang bisa mengarah pada sang prajurit yang hilang. Mereka mulai mewawancarai orang-orang di sekitar rumah Yulianto, termasuk para tetangga yang mungkin tahu sesuatu. Namun, Yulianto tetap menjaga jarak dan tidak memberikan banyak informasi. Ia hanya berkata bahwa Santoso sempat datang ke rumahnya, namun sudah pergi beberapa hari lalu. Jawaban-jawaban itu cukup meyakinkan bagi sebagian besar orang, tetapi tidak bagi polisi. Penyelidikan polisi terus berlanjut, dan akhirnya mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada rumah Yulianto. Polisi menemukan bahwa Santoso terakhir kali dilihat menuju ke rumah Yulianto, dan dengan bukti itu, mereka mulai menggali lebih dalam. Namun, saat mereka tiba di rumah Yulianto, ia sudah bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Ia tahu bahwa saat ini adalah saat yang paling krusial. Semua yang telah ia lakukan akan segera terungkap jika ia tidak bisa mengelabui polisi dengan baik. Yulianto berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kebohongannya. Dengan senyum yang tampak begitu alami, ia menjawab setiap pertanyaan polisi dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, ada ketegangan yang begitu jelas di dalam dirinya. Ia tahu, semakin lama penyelidikan ini berjalan, semakin kecil kemungkinan ia bisa lolos dari jeratan hukum. Ia merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkarnya, hanya menunggu waktu untuk terbang bebas atau terjatuh. Di saat yang sama, mayat Santoso akhirnya ditemukan. Polisi berhasil menggali tubuhnya di sekitar kandang kambing di belakang rumah Yulianto. Dengan segera, mereka mengidentifikasi mayat tersebut sebagai milik Santoso. Temuan ini mengarah pada penangkapan Yulianto, yang tak bisa lagi mengelak. Warga sekitar mulai gempar, dan kejutan besar pun terjadi. Seorang tukang pijat biasa yang tak pernah diduga sebelumnya ternyata menjadi pembunuh seorang prajurit elit. Polisi pun segera menangkap Yulianto dan membawanya untuk diinterogasi lebih lanjut, membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi. Setelah penangkapan Yulianto, suasana di kantor polisi menjadi semakin tegang. Polisi terus menginterogasi lelaki yang dulunya hanya dikenal sebagai tukang pijat biasa. Namun, kali ini, Yulianto bukan lagi sosok yang tampak tenang dan terkendali. Wajahnya mulai pucat, dan tubuhnya gemetar saat ia duduk di kursi interogasi. Di dalam dirinya, ada perasaan ketakutan yang tak bisa dibendung. Ia tahu, kali ini tidak ada jalan keluar. Saat pertama kali ditanya, Yulianto berusaha untuk tetap tenang, memberikan jawaban-jawaban yang terkesan meyakinkan. Ia bahkan mencoba berpura-pura bingung dengan apa yang terjadi, seolah-olah tidak tahu mengapa tubuh Santoso bisa ditemukan di belakang rumahnya. Namun, para penyidik tahu bahwa mereka sedang menghadapi seseorang yang tidak hanya berbahaya,
tetapi juga lihai dalam menutupi jejak. Mereka terus menekan Yulianto, meminta penjelasan lebih rinci. Perlahan, ketegangan itu mulai menghimpit Yulianto. Saat seorang penyidik menunjukkan bukti-bukti yang semakin mengarah padanya, Yulianto akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Ia menundukkan kepala, dan mulutnya mulai bergerak, perlahan mengungkapkan kisah yang telah lama ia sembunyikan. Yulianto mulai bercerita tentang bagaimana ia menghabisi Santoso, dan bagaimana ia melakukan hal yang sama pada beberapa korban lainnya. Satu persatu, nama-nama korban yang selama ini menghilang mulai terungkap. Polisi terkejut mendengar cerita tentang 7 orang yang telah menjadi korban kebrutalan Yulianto, dan bagaimana ia memanfaatkan taktik yang sama, ramuan kecubung yang membuat korbannya tak berdaya. Yulianto bercerita tentang Sugiyo, seorang pria yang pernah datang kepadanya dengan utang yang tak kunjung dibayar. Sebagai seorang tukang pijat yang juga memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam, Yulianto merasa bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengatur nasib orang-orang yang berhutang padanya. Sugiyo, yang tidak mampu membayar utangnya, menjadi salah satu korban pertama yang merasakan amarah Yulianto. Setelah diberikan ramuan kecubung, Sugiyo dibunuh dengan cara yang sama, dicekik hingga nyawanya lepas begitu saja. Yulianto menggambarkan dengan detail bagaimana setiap korban merasa lemah dan tak berdaya sebelum akhirnya kehilangan nyawa mereka. Namun, bukan hanya masalah utang yang mendorong Yulianto untuk membunuh. Ia juga menceritakan bagaimana hasrat untuk menguasai ilmu hitam semakin mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Menurutnya, darah yang tertumpah dan pengorbanan yang dilakukan dengan cara-cara kejam akan memberinya kekuatan lebih. Ia berbicara dengan keyakinan yang mengerikan tentang ilmu hitam yang ia pelajari, seolah-olah pembunuhan-pembunuhan ini adalah bagian dari jalan hidup yang harus ia tempuh. Cerita Yulianto mengarah pada hal yang lebih mengerikan, saat ia mulai bercerita tentang seorang wanita bernama SR. SR adalah asisten rumah tangga yang bekerja di rumah seorang pengusaha rotan di Surakarta. Awalnya, Yulianto menjalin kedekatan dengan SR, meskipun ia sudah berkeluarga. Namun, SR yang tidak mau menerima kenyataan bahwa Yulianto sudah memiliki istri, terus mendesaknya untuk menikahinya. Yulianto, yang merasa tertekan oleh permintaan SR, akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Pembunuhan terhadap SR terjadi di rumah majikannya di daerah Manahan Solo, sekitar tahun 2002 atau 2003. Tindakan brutal ini semakin menambah daftar panjang korban Yulianto. Setelah mengungkapkan pembunuhan terhadap SR, Yulianto mulai melanjutkan ceritanya tentang 2 korban lainnya, yang mayatnya hingga kini belum ditemukan. Kedua korban ini memiliki latar belakang yang serupa dengan korban-korban sebelumnya. Mereka melakukan ritual-ritual bersama Yulianto, mengunjungi tempat-tempat mistis seperti Pantai Parangtritis dan Gunung Merapi. Namun, saat mereka pergi, Yulianto merasa kesal karena kedua korban tersebut tidak mau membayar biaya yang telah dikeluarkan untuk perjalanan ritual tersebut. Perasaan marah itu mendorongnya untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka, membuang mayat mereka begitu saja di jurang atau menimbunnya di tanah, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Polisi mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Yulianto dengan perasaan terkejut dan ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang tukang pijat bisa menjadi pembunuh berantai dengan motif yang begitu gelap. Setiap kali Yulianto membuka rahasia baru, semakin terbuka tabir kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik wajahnya yang tampak biasa. Penyidik semakin yakin bahwa Yulianto bukan hanya seorang pembunuh, tetapi seorang psikopat yang telah terjebak dalam dunia hitam yang penuh dengan kekejaman. Semua korban yang jatuh di tangannya hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, sebuah permainan yang telah dimulai sejak lama. Setelah beberapa jam menginterogasi Yulianto, polisi berhasil mengonfirmasi bahwa ia memang telah membunuh setidaknya 7 orang. Namun, masih ada beberapa korban yang belum ditemukan mayatnya, dan penyelidikan pun harus terus berlanjut. Dengan bukti yang ada, Yulianto akhirnya dihadapkan pada kenyataan pahit, ia tak akan bisa lagi melarikan diri dari hukum. Namun, meskipun penangkapannya adalah awal dari keadilan, bagi Yulianto, itu bukan akhir dari permainan. Ia tahu, bahkan setelah dipenjara, bayang-bayang ilmu hitam yang ia kejar akan selalu menghantuinya, membawa kegelapan yang tak pernah padam. Penyelidikan semakin dalam, dan setiap langkah polisi membuka pintu-pintu yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan.
Yulianto yang kini berada di balik jeruji besi tak lagi tampak seperti pria biasa. Wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi mencerminkan kenyataan bahwa dirinya sudah lama terperangkap dalam dunia yang tidak lagi mengenal moralitas. Selama bertahun-tahun, ia telah hidup dalam kegelapan, menjalani rutinitas pembunuhan seolah itu adalah sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Namun kini, dunia yang ia bangun dari darah dan kebohongan itu mulai runtuh di hadapannya. Polisi terus mengembangkan penyelidikan berdasarkan pengakuan Yulianto yang mengerikan. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka terkejut dengan kenyataan bahwa ada lebih banyak korban yang belum terungkap. Setiap jejak yang ditemukan semakin memperlihatkan betapa terorganisirnya pembunuhan-pembunuhan ini. Yulianto tidak hanya membunuh dengan tujuan yang sederhana, seperti utang yang belum dibayar. Ia terjerat dalam pusaran obsesi terhadap ilmu hitam yang membuatnya semakin kehilangan kemanusiaannya. Salah satu korban yang membuat polisi terkejut adalah seorang wanita bernama Siti Aminah. Siti, yang diduga menjadi kekasih Yulianto saat mereka masih muda, ternyata juga menjadi salah satu korban pertama dalam perjalanan kelam Yulianto. Polisi menemukan bahwa pada tahun 1991, Yulianto mengajak Siti untuk mendaki Gunung Merapi, sebuah tempat yang selama ini menjadi salah satu tempat ritualnya. Siti, yang saat itu hamil di luar nikah, tidak tahu bahwa ia akan menghadapinya dengan cara yang sangat tragis. Di sebuah pos pendakian yang disebut Pasar Bubrah, Yulianto membunuh Siti, menguburkannya di sana, dan meninggalkan jejak kematian yang begitu mengerikan. Kisah Siti Aminah yang begitu memilukan membuka tabir masa lalu Yulianto yang lebih kelam. Ia bukan hanya seorang pembunuh yang terjebak dalam kebencian, tetapi juga seseorang yang sejak muda sudah menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang tak bisa lagi dibendung. Polisi menemukan bahwa ia telah merencanakan pembunuhan pertama itu dengan hati dingin. Tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya, hanya keinginan untuk mengendalikan dan menghancurkan orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman. Dalam pikirannya, menguasai kekuatan hitam adalah tujuan yang lebih tinggi daripada hidup manusia itu sendiri. Keterangan Yulianto semakin mengerikan. Ia mengaku bahwa setiap pembunuhan yang ia lakukan memberinya kekuatan baru, kekuatan yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Ia merasa bahwa darah yang tertumpah dalam ritual-ritual tersebut adalah bagian dari perjalanan spiritualnya untuk mencapai kedudukan tinggi dalam dunia hitam. Seiring berjalannya waktu, keyakinan ini semakin menguasai pikirannya, dan ia menjadi semakin tak terkendali. Setiap korban yang ia habisi, semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia berada di jalur yang benar. Sementara itu, proses pencarian mayat-mayat korban yang belum ditemukan terus berlanjut. Polisi mengumpulkan petunjuk dari setiap pengakuan Yulianto, mencoba untuk menelusuri setiap jejak yang ditinggalkan di sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh darah. Namun, tidak semua korban berhasil ditemukan. Beberapa di antaranya hilang begitu saja tanpa jejak, entah dibuang di tempat-tempat terpencil atau ditimbun di dalam tanah yang tidak terjangkau. Keberadaan mereka menjadi misteri yang semakin membayangi penyelidikan ini. Penyelidikan yang mengungkapkan lebih banyak korban ini membuat banyak orang terkejut dan ketakutan. Warga Surakarta yang awalnya hanya menganggap Yulianto sebagai seorang tukang pijat biasa, kini mulai merasakan dampak dari kegelapan yang selama ini tersembunyi. Beberapa saksi yang dulu mengenal Yulianto mulai mengungkapkan cerita-cerita yang tak pernah mereka duga. Mereka ingat bagaimana Yulianto seringkali mengunjungi tempat-tempat yang terkesan angker, dan bagaimana ia selalu berbicara tentang kekuatan yang lebih besar daripada apa yang bisa dipahami oleh orang biasa. Dengan semakin banyaknya korban yang terungkap, masyarakat mulai gempar. Mereka tak bisa lagi menganggap Yulianto sebagai sosok yang biasa. Warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang selama ini terjadi di sekitar mereka, kejadian-kejadian yang seolah mengarah pada satu nama, Yulianto. Polisi kini semakin meyakini bahwa lelaki ini bukan hanya seorang tukang pijat biasa, tetapi seorang pembunuh berantai yang terjerat dalam dunia hitam yang sangat berbahaya. Sementara itu, di dalam penjara, Yulianto semakin terasing. Walaupun ia tak pernah menyesali perbuatannya, ada kesunyian yang menghantuinya. Ia seringkali terjaga di tengah malam, terbangun dalam kegelapan, seolah-olah bayang-bayang ilmu hitam yang ia kejar selama ini mulai mengejarnya kembali. Ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai merasuk ke dalam pikirannya.
Ia tahu, meskipun ia sudah di balik jeruji besi, kegelapan yang ia ciptakan tidak akan pernah meninggalkannya. Penyelidikan terus bergulir tanpa henti. Polisi semakin terperangah dengan temuan-temuan baru tentang Yulianto, seorang tukang pijat yang selama ini dianggap biasa oleh masyarakat sekitar. Setiap pengakuan yang keluar dari mulut Yulianto membuat penyidik merasa semakin terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Dalam beberapa minggu, Yulianto bukan hanya dikenal sebagai pembunuh berantai, tapi juga sebagai seorang yang menguasai dunia hitam yang mengerikan. Namun, kengerian yang ia timbulkan bukan hanya sebatas pembunuhan, ia telah mengikatkan dirinya pada sebuah takdir yang bahkan dirinya sendiri tak sepenuhnya mengerti. Saat polisi mulai mengumpulkan lebih banyak bukti tentang korban-korban yang belum ditemukan, salah satu petunjuk mengarah pada dua orang yang hilang secara misterius. Dua orang tersebut, yang biasa melakukan ritual dengan Yulianto, terakhir kali terlihat pergi bersamanya untuk mengunjungi tempat-tempat angker seperti Pantai Parangtritis dan Gunung Merapi. Keduanya adalah orang yang selalu berhubungan dengan Yulianto dalam hal-hal mistis, dan mereka diketahui memiliki minat yang sama terhadap dunia spiritual. Polisi semakin yakin bahwa Yulianto telah membunuh mereka setelah ritual yang mengerikan, tetapi lokasi mayat mereka masih menjadi misteri. Kisah kedua korban ini semakin membuka tabir mengenai perilaku Yulianto yang semakin tak terkendali. Dengan cepat, polisi menyimpulkan bahwa mereka mungkin sudah berada di titik akhir dari perjalanan Yulianto dalam dunia hitam. Namun, meskipun berbagai teori bermunculan, mayat kedua korban tersebut tetap tak ditemukan. Mereka diperkirakan telah dibuang atau ditimbun di suatu tempat yang sangat tersembunyi. Polisi mencoba untuk menyusuri jejak yang ada, berusaha menemukan apa yang mereka bisa, tetapi seperti layaknya Yulianto yang mampu menghilangkan jejak korban-korbannya, petunjuk yang mereka dapatkan semakin kabur dan tak pasti. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin terungkap betapa luasnya dunia kelam yang telah digeluti Yulianto. Banyak warga yang kini mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah Yulianto. Beberapa orang mengaku pernah melihat Yulianto pergi dengan seseorang yang terlihat cemas, atau mendengar suara aneh yang berasal dari rumahnya. Namun, karena Yulianto selalu tampak seperti seorang pria biasa, tak seorang pun yang berani mencurigainya. Satu persatu, warga pun mulai mengungkapkan kecurigaan mereka, dan penyelidikan pun semakin berkembang. Masyarakat mulai gempar. Berita tentang Yulianto yang bukan hanya seorang pembunuh berantai, tetapi juga seorang pemuja ilmu hitam, semakin tersebar luas. Banyak yang terkejut mendengar fakta bahwa pria yang mereka anggap hanya seorang tukang pijat ternyata memiliki sisi kelam yang jauh lebih dalam. Mereka yang pernah berhubungan dengannya mulai merasa ketakutan, seolah-olah mereka juga bisa menjadi sasaran berikutnya. Orang-orang yang dulunya mengenalnya dengan baik kini merasa terperangkap dalam rasa takut yang mendalam, seolah mereka terlalu lama terbius oleh penampilan luar Yulianto yang ramah dan tidak mencurigakan. Namun, di balik ketakutan itu, ada juga yang merasa penasaran. Beberapa orang mulai mencari tahu lebih banyak tentang dunia yang pernah digeluti oleh Yulianto. Ada yang ingin mengetahui lebih jauh tentang ilmu hitam yang ia percayai, sementara yang lain takut akan adanya pengaruh buruk dari hal-hal yang telah ia lakukan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa kejahatan seperti ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut, dan bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai. Di balik ketegangan yang terjadi di masyarakat, Yulianto sendiri terlihat semakin terisolasi. Di dalam penjara, ia kerap kali terjaga di malam hari, diliputi oleh rasa cemas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia merasa bahwa dirinya adalah penguasa dunia gelap yang ia jalani, namun kini, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari sekadar ilmu hitam yang ia percayai. Setiap malam, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya, seolah-olah kekuatan yang selama ini ia coba kuasai malah memburunya. Ketakutan yang ia ciptakan kini mulai menguasai dirinya sendiri. Yulianto seringkali terbangun dalam kegelapan, matanya terbuka lebar dan tubuhnya berkeringat dingin. Di dalam kegelapan penjara yang sunyi itu, ia merasa dikelilingi oleh bayang-bayang dari semua korban yang telah ia habisi. Seakan-akan, mereka datang untuk menghantuinya, mengingatkan dia akan setiap kejahatan yang telah ia lakukan.
Meskipun ia mencoba untuk menenangkan dirinya, semakin lama ia semakin merasa terjebak dalam dunia yang ia sendiri ciptakan. Dunia yang penuh darah dan kegelapan yang tak dapat ia lari darinya. Sementara itu, di luar penjara, masyarakat semakin tidak percaya dengan kenyataan bahwa Yulianto telah menghabisi banyak nyawa tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Polisi terus berusaha menggali lebih dalam, namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak hal mengerikan yang mereka temukan. Kegelapan yang menyelimuti Yulianto tidak hanya mengubur masa lalunya, tetapi juga menghancurkan masa depan siapapun yang mencoba mendekatinya. Polisi kini semakin menyadari bahwa dalam menghadapi Yulianto, mereka bukan hanya melawan seorang pembunuh, tetapi juga seseorang yang telah terperangkap dalam dunia yang sangat berbahaya dan penuh dengan kekuatan yang jauh melampaui batas akal sehat manusia. Penyelidikan terhadap Yulianto semakin memasuki babak yang tak terduga. Meski banyak bukti yang terungkap, masih ada banyak bagian dari kisah kelam ini yang tetap tersembunyi. Di penjara, Yulianto tampak semakin terpuruk. Ketakutan mulai menghantuinya setiap malam, mengingatkan dia pada dosa-dosa yang tak pernah bisa dia bayar. Dalam heningnya malam, suara bisikan mulai terdengar. Bisikan dari mereka yang telah ia bunuh, mengingatkan dia pada setiap nyawa yang telah terenggut. Setiap kali dia terjaga, bayangan mereka datang menghampiri, seperti hantu-hantu yang tak pernah bisa ia lupakan. Namun, tidak hanya di dalam dirinya sendiri, kegelapan itu mulai meresap ke dalam pikirannya. Yulianto, yang dahulu merasa seperti penguasa dunia hitam, kini merasa bahwa dunia itu telah mengkhianatinya. Ia merasa terperangkap dalam keputusasaan yang semakin dalam. Keputusan-keputusan yang ia buat dengan tangan darah kini terus membayanginya, seperti jerat yang perlahan-lahan menariknya ke dalam jurang tak berujung. Dalam setiap interogasi, ia tak pernah memberikan jawaban yang jelas, seperti seseorang yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di luar penjara, pihak kepolisian juga merasa semakin terpojok. Setiap kali mereka mencoba menggali lebih dalam, selalu ada bagian yang hilang, bagian yang tak bisa mereka temukan. Dalam upaya mereka untuk mengungkap lebih banyak korban, mereka mulai mengetahui bahwa Yulianto bukanlah seorang pembunuh biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pembunuhan yang terungkap, ada ritual gelap yang telah ia jalani sejak lama. Polisi menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada dunia ilmu hitam yang semakin menakutkan. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah Yulianto hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang terjerat dalam dunia ini? Saat mereka mulai mengumpulkan lebih banyak saksi, baru terlihat jelas betapa mengerikannya pengaruh Yulianto di sekitar Surakarta. Beberapa orang yang sebelumnya merasa aman kini terperangkap dalam ketakutan, teringat akan berbagai kejadian aneh yang pernah terjadi di sekitar rumah Yulianto. Mereka ingat bagaimana beberapa orang menghilang setelah berurusan dengan Yulianto. Ketakutan itu bukan hanya datang dari cerita-cerita yang didengar, tapi dari pengalaman pribadi mereka sendiri. Mereka mulai mengingat kembali semua kejadian ganjil, semua tanda-tanda yang mereka abaikan begitu saja karena terlalu takut atau terlalu tidak peduli untuk bertindak. Kisah-kisah dari masa lalu mulai terungkap. Beberapa orang yang dulu dekat dengan Yulianto mulai mengungkapkan hal-hal yang tak pernah mereka ceritakan sebelumnya. Mereka mengingat bagaimana Yulianto selalu berbicara tentang ritual-ritual yang aneh dan bagaimana ia selalu mengundang orang-orang untuk ikut serta. Sebagian besar orang yang ia ajak terlibat dalam dunia itu tak pernah kembali. Beberapa dari mereka merasa ada yang tidak beres, tetapi ketakutan mereka mencegah mereka untuk melaporkan kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar kebetulan. Sementara itu, pihak berwenang semakin bingung dengan keadaan yang mereka hadapi. Mereka mulai berpikir bahwa Yulianto bukan hanya seorang pembunuh, tetapi seorang yang telah berhasil mengendalikan pikiran dan jiwa orang lain. Dengan ilmunya yang mengerikan, Yulianto telah membuat banyak orang tergoda untuk mengikuti jalan yang telah ia pilih. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak orang yang belum terungkap menjadi korban yang hilang dalam keheningan, yang mungkin selamanya tak akan ditemukan. Polisi semakin menyadari bahwa mereka bukan hanya melawan Yulianto, tetapi melawan sebuah jaringan gelap yang lebih luas dan lebih mengerikan. Polisi pun mulai berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk membongkar lebih dalam tentang dunia hitam yang dikuasai Yulianto. Mereka memeriksa setiap jejak yang ditinggalkan, meskipun terkadang jejak itu terputus begitu saja.
Mereka mulai mendapatkan informasi tentang orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yulianto, orang-orang yang terlibat dalam ritual dan kepercayaan yang aneh. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka menemukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dan lebih tak terduga. Di penjara, Yulianto semakin terperangkap dalam pikirannya sendiri. Ketakutan yang dulu ia ciptakan untuk orang lain kini mulai menguasainya. Bayangan tentang masa lalunya, tentang orang-orang yang telah ia bunuh, terus menghantuinya. Di tengah kegelapan penjara, ia merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar bebas. Bahkan ilmu hitam yang selama ini ia percayai kini terasa seperti rantai yang mengikatnya, membuatnya semakin terjebak dalam kesendirian dan keputusasaan. Dalam keadaan yang semakin hancur, Yulianto mulai bertanya-tanya apakah ada jalan keluar, atau apakah ia memang telah dimenangkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Penemuan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian semakin membongkar sisi gelap dari diri Yulianto, namun pada saat yang sama, semakin membuka pintu kesuraman yang tak terduga. Setiap hari yang berlalu, rasa takut semakin menyelimuti warga Surakarta. Di balik wajah Yulianto yang tampak tak bersalah, tersembunyi sebuah dunia penuh dengan kebohongan dan kebrutalan yang telah merenggut banyak nyawa. Warga sekitar yang dulu hanya menganggapnya sebagai tukang pijat biasa kini menyadari bahwa mereka hidup berdampingan dengan seorang pembunuh berantai. Namun, apa yang lebih mengerikan dari semua itu adalah kenyataan bahwa Yulianto tidak pernah bertindak sendirian. Dia hanya salah satu bagian dari jaringan yang lebih besar. Keberanian polisi untuk menggali lebih dalam membawa mereka pada bukti-bukti baru yang mengejutkan. Salah satu bukti yang mengarah pada dunia yang lebih misterius adalah catatan yang ditemukan di rumah Yulianto. Catatan tersebut berisi berbagai ritual aneh yang sudah dilakukan Yulianto sejak bertahun-tahun lalu. Beberapa nama korban yang tidak terungkap sebelumnya tertulis di dalamnya, bahkan beberapa di antaranya sudah hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Dalam catatan itu, Yulianto mencatatkan secara rinci ritual-ritual yang ia lakukan, yang diduga memiliki tujuan untuk memperoleh kekuatan gaib. Polisi semakin yakin bahwa Yulianto bukanlah orang yang beroperasi sendiri, melainkan bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar dan lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, penemuan ini semakin membuka tabir tentang dunia gelap yang selama ini tak terdeteksi. Polisi menemukan hubungan antara Yulianto dan beberapa orang yang telah lama menghilang. Mereka mulai menelusuri jejak-jejak yang pernah mereka tinggalkan, mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang selamat, dan merangkai potongan-potongan misteri yang semakin terasa menakutkan. Ternyata, Yulianto bukan hanya seorang tukang pijat yang terobsesi dengan ilmu hitam, tetapi juga seorang yang telah menjalin hubungan dengan banyak individu yang terjerat dalam dunia supranatural. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan gelap yang dimilikinya tidak hanya bersumber dari ilmu hitam yang ia pelajari, tetapi juga dari pengaruh orang-orang yang lebih berkuasa. Namun, di balik semua penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, mengapa Yulianto melakukan semua ini? Motif utamanya tampak tidak jelas. Pada awalnya, polisi mengira bahwa Yulianto bertindak semata-mata karena utang yang belum dibayar, tetapi semakin dalam mereka menggali, semakin rumit jawabannya. Rupanya, utang hanyalah permulaan. Yang lebih penting baginya adalah kekuatan dan kendali atas kehidupan orang lain. Yulianto merasa bahwa dengan setiap nyawa yang ia ambil, ia semakin mendekatkan diri pada tujuan utamanya, yaitu menguasai ilmu hitam dan memperoleh kekuatan yang tak terhingga. Keterlibatan Yulianto dalam dunia hitam semakin menjadi jelas ketika polisi menemukan rekaman video yang diproduksi oleh jaringan tersebut. Dalam video itu, Yulianto terlihat tengah melakukan ritual-ritual yang mengerikan, dengan korban-korban yang telah tewas di sekelilingnya. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria yang tampaknya begitu percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Namun, dalam setiap detik video itu, ada sesuatu yang sangat meresahkan, sebuah kesedihan yang terpendam dalam dirinya. Yulianto tidak merasa bahagia atau puas setelah membunuh. Sebaliknya, dia merasa semakin kosong dan terperangkap dalam keputusasaan yang terus-menerus menghantuinya. Dalam kebingungannya, Yulianto mulai meragukan jalan yang ia pilih. Meskipun kekuatan yang ia terima membuatnya merasa lebih kuat,
ia mulai merasa bahwa ilmu hitam yang ia jalani bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan sebuah kutukan yang semakin mengikatnya. Ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa banyak orang yang telah ia bunuh, Yulianto merasakan penyesalan yang tak terkatakan. Namun, penyesalan itu datang terlambat, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran dosa yang tak bisa diputuskan. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, ia dihadang oleh bayangan para korban yang terus mengejarnya. Di sisi lain, warga Surakarta semakin khawatir dengan keberadaan Yulianto yang kini berada di penjara. Meskipun Yulianto telah ditangkap, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Masyarakat mulai menyadari bahwa mungkin masih ada lebih banyak korban yang belum ditemukan, dan yang lebih menakutkan adalah kemungkinan bahwa pembunuhan yang dilakukan Yulianto tidak akan berhenti hanya pada 7 nyawa yang terungkap. Polisi semakin bekerja keras, berusaha untuk mengungkap jaringan besar yang tampaknya mengarah pada dunia yang sangat gelap. Namun, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan Yulianto, melainkan melawan sebuah sistem yang telah mengakar dalam kehidupan banyak orang, sebuah kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketika penyelidikan semakin intens, semakin banyak orang yang berani berbicara. Mereka mulai menyadari bahwa teror yang mereka alami selama ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah bagian dari rencana besar yang jauh lebih mengerikan. Ketakutan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun kini menemukan bentuknya. Namun, bagi Yulianto, apapun yang terjadi, ia merasa bahwa ia telah mencapai tujuannya, meskipun akhirnya ia harus membayar harga yang sangat mahal. Kehidupan Yulianto di dalam penjara kini terasa seperti sebuah perjalanan panjang tanpa ujung yang pasti. Meskipun tubuhnya terkurung di balik jeruji besi, pikirannya masih mengembara ke tempat-tempat gelap yang pernah ia singgahi. Setiap malam, dalam hening yang mencekam, ia sering terjaga, didera oleh bayangan-bayangan para korban yang terus menghantuinya. Mereka tak lagi berupa tubuh-tubuh yang tergeletak di tempat pembunuhan, melainkan wajah-wajah yang kini tertanam kuat dalam pikirannya. Wajah Santoso, Sugiyo, SR, dan lainnya, semuanya datang kepadanya dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Terkadang, ia merasa mereka datang untuk menuntut balas, namun terkadang mereka hanya menatapnya dengan mata penuh kesedihan, seakan menunggu penyesalan yang tak kunjung datang. Namun, penyesalan itu tidak begitu saja datang. Di dalam penjara, Yulianto merasa dirinya semakin terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin membelenggunya. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan banyak nyawa demi mencapai apa yang ia kira sebagai kekuatan. Dulu, ilmu hitam yang ia pelajari dan kekuatan gaib yang ia yakini telah memberi rasa percaya diri yang luar biasa. Tetapi kini, setelah segala yang terjadi, ia mulai merasakan kekosongan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kekuatannya bukanlah kekuatan yang memberinya kedamaian, melainkan sebuah kutukan yang terus menggerogoti dirinya, merobek rasa kemanusiaan yang masih ada padanya. Di tengah keraguan yang membelenggunya, pihak kepolisian semakin menggali lebih dalam lagi ke dalam sejarah hidup Yulianto. Mereka menemukan sebuah sisi lain yang tidak pernah terungkap sebelumnya, sebuah kehidupan masa lalu yang penuh dengan luka dan penyesalan. Yulianto ternyata bukanlah sekadar seorang tukang pijat dengan obsesi terhadap ilmu hitam, tetapi ia juga memiliki masa lalu yang kelam. Polisi menemukan bahwa Yulianto pernah menjadi korban kekerasan fisik dan mental sejak kecil. Ibunya yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, selalu dibatasi oleh sosok ayah yang otoriter dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan keluarga mereka. Yulianto, yang tumbuh dengan rasa takut, akhirnya terjerumus ke dalam dunia yang penuh dengan pengaruh gelap, mencari pelarian dari rasa sakit yang terus-menerus menghantuinya. Namun, meski masa lalunya penuh dengan penderitaan, tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan brutal yang telah ia lakukan. Yulianto semakin terjebak dalam permainan pikiran yang semakin tak terkendali. Ia mulai merasa bahwa dunia ini terlalu jahat untuk orang-orang seperti dirinya. Setiap kali ia teringat akan dirinya yang dulu, seorang anak kecil yang penuh harapan namun terperangkap dalam lingkungan yang penuh kekerasan, ia merasa marah pada dirinya sendiri. Kemarahannya itu, yang awalnya diarahkan pada ayahnya, kini ia salurkan ke orang-orang yang tidak berdosa. Yulianto mencoba mencari pembenaran dalam tindakannya, tetapi semakin ia mencari, semakin ia merasa terperangkap dalam dosa yang lebih besar. Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut.
Polisi menemukan bahwa Yulianto bukanlah satu-satunya aktor dalam drama gelap ini. Beberapa nama yang tercatat dalam catatan Yulianto, serta sejumlah bukti yang ditemukan, mengarah pada sebuah kelompok yang lebih besar yang juga terlibat dalam ilmu hitam dan pemujaan kekuatan gaib. Mereka mulai mengungkap jaringan-jaringan yang terhubung dengan Yulianto, sebuah kelompok yang telah lama beroperasi di bawah tanah, dengan tujuan untuk menguasai ilmu hitam dan melakukan ritual-ritual mengerikan. Setiap orang yang terlibat dalam kelompok ini memiliki motif yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keinginan untuk memperoleh kekuatan yang tidak terbatas. Polisi pun mulai menggali lebih dalam, mencoba menelusuri setiap langkah yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Mereka menemukan jejak-jejak yang mengarah ke wilayah yang lebih luas, melibatkan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Dalam penyelidikan ini, muncul sosok-sosok yang tampaknya tak pernah bisa terjangkau oleh hukum. Jaringan ini, yang semula terlihat sebagai kelompok kecil yang terpisah, ternyata memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dan mereka beroperasi dengan cara yang sangat terorganisir. Setiap orang dalam jaringan ini memiliki peran tertentu yang membuat mereka sulit untuk terdeteksi oleh aparat. Di tengah upaya penyelidikan ini, Yulianto mulai memberikan informasi lebih lanjut kepada polisi, dengan harapan bisa mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun ia merasa menyesal, penyesalannya datang terlalu terlambat. Polisi tidak hanya mendapatkan informasi mengenai kelompok itu, tetapi juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yulianto telah terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan yang lebih banyak lagi daripada yang mereka duga sebelumnya. Setiap pembunuhan yang ia lakukan bukan hanya untuk tujuan menguasai ilmu hitam, tetapi juga untuk memenuhi ambisi pribadi yang semakin membesar. Sebagai bagian dari kesepakatan untuk bekerja sama dengan polisi, Yulianto akhirnya menunjukkan kepada mereka tempat-tempat yang ia gunakan untuk melakukan ritual-ritual mengerikan. Salah satunya adalah sebuah gua yang terletak di kaki Gunung Merapi, yang dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang penuh dengan mistik dan kegelapan. Polisi yang berangkat untuk memeriksa tempat tersebut merasa bahwa mereka telah memasuki dunia yang berbeda, sebuah dunia di mana kekuatan gaib terasa nyata dan segala sesuatu menjadi tidak pasti. Gua itu dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang menggambarkan pengorbanan dan pemujaan terhadap kekuatan yang tak terlihat. Namun, meskipun penyelidikan telah mencapai titik yang sangat kritis, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah Yulianto benar-benar menyesal, ataukah ia hanya mencoba mencari jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan kejahatan? Bagaimana dengan anggota kelompok lainnya yang masih bebas? Dalam upaya polisi untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka mulai menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah awal dari perjuangan yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk menyingkap kebenaran yang lebih mengerikan di balik segala yang terjadi. Penyelidikan atas jaringan yang terlibat dalam praktik ilmu hitam terus berkembang, namun semakin mendalam mereka menggali, semakin terhalang oleh bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Yulianto, meskipun kini berada dalam tahanan, seolah menjadi kunci yang membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Polisi mulai menyadari bahwa informasi yang mereka dapatkan darinya hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar yang ada. Setiap kali mereka merasa mendekati jawaban, ada saja rintangan baru yang muncul, sebuah konspirasi yang begitu rapat dan terstruktur dengan baik, sehingga sulit untuk dipahami. Mereka bertanya-tanya, apakah Yulianto benar-benar tahu seberapa dalam jaringannya atau hanya berperan sebagai pion dalam permainan yang lebih besar. Hari demi hari, Yulianto mulai merasa terpojok dalam kesadarannya. Meskipun ia berusaha untuk membantu polisi, ia juga merasakan ketakutan yang semakin dalam, ketakutan bahwa segala tindakannya yang jahat akan menjerumuskannya lebih jauh ke dalam kegelapan. Ia merenung dalam hening penjara, seolah ada suara bisu yang terus menghantui pikirannya. Apakah ini semua akan berakhir? Pikirnya, atau justru ini adalah awal dari sebuah hukuman yang tak akan pernah berakhir. Ia mulai merasa bahwa kekuatan yang dulu ia kejar begitu mengerikan, hingga melampaui batas-batas pemahaman manusia. Kini, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa menemukan jalan keluar, atau justru sedang dibawa menuju akhir yang pasti. Di luar penjara, keluarga korban terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Istri Santoso, yang tak pernah berhenti mencari suaminya, akhirnya menemukan secercah harapan ketika Yulianto ditangkap.
Namun, meskipun ia merasa lega bahwa sang pembunuh telah tertangkap, rasa sakit kehilangan orang yang sangat ia cintai tidak pernah bisa hilang. Setiap malam, ia masih memimpikannya Santoso, seakan ia masih hidup di sampingnya. Bahkan setelah penemuan mayatnya, rasa perasaan yang terpendam itu tidak bisa hilang begitu saja. Keluarga korban lainnya juga merasakan kesedihan yang tak terkatakan, tetapi mereka semua sepakat bahwa Yulianto harus dihukum seberat-beratnya, bahwa keadilan harus ditegakkan, tidak hanya untuk Santoso, tetapi untuk semua nyawa yang telah ia ambil begitu saja. Namun, ada lebih dari sekadar kesedihan yang mempengaruhi mereka. Ada perasaan cemas yang perlahan merayapi seluruh kota. Masyarakat mulai bertanya-tanya, jika Yulianto bukanlah satu-satunya orang yang terlibat, siapa lagi yang berada di balik jaringan ini? Jaringan yang begitu kuat, yang mampu mengendalikan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang biasa hingga mereka yang memiliki kekuasaan. Pencarian semakin intensif, namun setiap petunjuk yang ditemukan, semakin mengarah pada sebuah kebenaran yang tidak mereka duga, bahwa Yulianto hanyalah salah satu pion dalam sebuah permainan besar yang bahkan polisi pun belum sepenuhnya bisa pahami. Penyelidikan semakin rumit. Detektif yang menangani kasus ini mulai melibatkan ahli forensik, psikolog, dan bahkan paranormal untuk membantu mereka memecahkan misteri di balik kekuatan gelap yang melibatkan Yulianto. Mereka semakin percaya bahwa jaringan ini tidak hanya bergerak di dunia nyata, tetapi juga memiliki dimensi lain yang lebih berbahaya. Beberapa bukti yang ditemukan mengarah pada praktik-praktik kuno yang tidak hanya menggunakan ilmu hitam, tetapi juga ritual yang melibatkan kekuatan alam dan entitas yang tak terlihat. Setiap penyelidikan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang semakin mengerikan, namun juga semakin membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang penuh dengan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam penjara, Yulianto merasakan penderitaan yang semakin berat. Setiap kali ia terbangun dari tidur yang gelisah, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ada kekuatan yang tak bisa ia lihat, namun selalu ada. Ia mulai merasa bahwa meskipun tubuhnya terpenjara, jiwanya tetap terikat oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang lebih menguasai dirinya daripada yang bisa ia bayangkan. Yulianto mulai merasa kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, seolah ada suara yang terus membisikkan sesuatu yang mengancam akan meruntuhkan segala hal yang pernah ia percaya. Di luar penjara, polisi terus menggali lebih dalam. Salah satu petunjuk yang mereka temukan membawa mereka ke sebuah lokasi yang sangat terpencil, sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari pusat kota. Di sana, mereka menemukan sebuah kuil kecil yang sudah lama terlupakan, sebuah tempat yang terlihat seperti tidak pernah terjamah oleh tangan manusia. Mereka menyadari bahwa tempat ini mungkin menjadi pusat dari segala ritual yang dilakukan oleh kelompok Yulianto. Setiap sudut kuil itu dipenuhi dengan simbol-simbol misterius, yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar tempat ibadah biasa. Ada kekuatan di sana, kekuatan yang tampaknya telah ada sejak zaman dahulu. Setelah menggali lebih dalam, polisi akhirnya menemukan sebuah rahasia yang sangat mengejutkan. Di dalam kuil itu, terdapat sebuah ruang rahasia yang menyimpan buku-buku kuno yang berisi ilmu hitam dan ritual-ritual yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Buku-buku itu tidak hanya mengandung pengetahuan tentang kekuatan supranatural, tetapi juga tentang cara-cara untuk mengendalikan takdir dan kehidupan itu sendiri. Dalam buku-buku tersebut, mereka menemukan catatan tentang orang-orang yang telah meninggal dan digunakan sebagai korban untuk mencapai tujuan tertentu. Polisi segera menyadari bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan hukum atau logika biasa. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan lebih besar dari yang mereka duga. Dengan penemuan ini, penyelidikan kini berada pada titik kritis. Polisi tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga berusaha memahami kekuatan yang ada di baliknya, suatu kekuatan yang tampaknya telah merasuki banyak orang, termasuk Yulianto. Pertanyaan besar kini muncul, apakah ini benar-benar akhir dari jaringan gelap ini, atau justru baru awal dari sebuah konfrontasi yang lebih besar dan lebih berbahaya?